Halo ibu-ibu di Nusantara, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ada yang tahu belum ini apa? Ya, ini buku KIA ya. Jika ada yang masih belum tahu, yuk kita pelajari. Apa sih buku KIA ini? Buku KIA adalah buku kesehatan ibu dan anak yang dapat dijadikan sebagai panduan lengkap untuk mewujudkan ibu dan anak sehat. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan didistribusikan secara gratis melalui layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, atau layanan kesehatan lainnya. Jadi, ibu hamil dapat memperoleh buku KIA saat pertama kali melakukan kunjungan kehamilan dan dapat digunakan sampai anaknya berusia 6 tahun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan persalinan dengan memanfaatkan buku KIA ini. Di dalam buku KIA ini, terdapat 14 halaman yang menyediakan informasi mengenai persalinan, mulai dari persiapan, proses, hingga pasca persalinan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Yang pertama ada pada halaman 18. Dalam buku KIA menyediakan informasi mengenai persiapan melahirkan yang dapat diisi oleh ibu hamil untuk mengetahui sejauh mana persiapan persalinan sudah dilakukan. Ibu hamil dapat memberikan tanda centang pada menu persiapan yang sudah dilakukan. Menu persiapan itu diantaranya mengenai tanggal tafsiran persalinan, pendamping saat proses persalinan, tabungan dana persalinan, keaktifan kartu JKN dan fungsinya pada layanan kesehatan tempat rencana persalinan, penolong persalinan, kelengkapan administrasi seperti KTP, KK, dan keperluan ibu dan bayi. Kemudian ada juga menu mengenai pengisian pendonor darah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kendaraan, menempelkan stiker P4K di depan rumah, dan perencanaan pemilihan KB. Jika ibu sudah mempersiapkan semua pada menu tersebut, ibu dipersilakan untuk memberikan tanda centang pada buku KIA yang dimiliki. Tetapi, jika ibu belum mempersiapkan, alangkah baiknya jika segera mempersiapkan, terutama jika kehamilan ibu sudah memasuki trimester 3 ya. Jangan sampai terlambat demi kelancaran dan ketenangan ibu dalam persalinan nanti. Pada halaman 19, kita dapat memperoleh informasi mengenai apa saja yang dialami ibu dan bayi dan apa yang harus dilakukan serta mengapa hal tersebut harus dilakukan ibu. Jika ibu sudah berada pada trimester 3, selamat ya, ibu sudah mencapai masa terakhir kehamilan. Sebentar lagi, ibu dan keluarga akan bertemu dengan anggota keluarga baru. Pada tahap ini, biasanya ibu akan mengalami sering merasa lelah, tidak nyaman, dan sulit tidur. Kemudian ibu juga sering buang air kecil dan kakinya bengkak. Kenaikan berat badan sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil, yaitu sekitar 4-8 kilo. Jika ibu mengalami hal ini, ibu tidak perlu khawatir ya, karena ini merupakan bagian dari perubahan fisiologis pada ibu hamil trimester 3. Namun, jika ibu merasa kurang nyaman atau terganggu dengan keadaan yang ibu alami pada saat itu, ibu bisa menanyakan hal tersebut ke petugas kesehatan terdekat. Dan harus diingat ya Bu, jangan terlalu percaya mitos, karena itu bisa membahayakan ibu. Kemudian pada halaman 20, ibu dapat mempelajari tanda-tanda bahaya pada trimester 3. Di antaranya adalah gerakan bayi tidak ada atau kurang dari 10 kali dalam 12 jam, ketuban pecah namun tidak ada kontraksi, kemudian nyeri perut hebat di antara kontraksi, adanya perdarahan hebat, kemudian merasa pusing atau sakit kepala berat. Jika ibu mengalami salah satu ini, segera datang ke bidan ya, atau puskesmas terdekat. Pada halaman 21, kita disajikan informasi mengenai melahirkan. Kini sudah tiba saatnya kehadiran sang buah hati ibu. Proses melahirkan harus dilakukan di puskesmas, rumah sakit, atau klinik bersalin dengan penolong tenaga kesehatan profesional sehingga jika terjadi masalah dapat ditangani dengan segera. Pada tahap ini, idealnya ibu akan melahirkan pada usia kehamilan 38-40 minggu. Tetapi jangan khawatir jika usia kehamilan ibu mundur 2 minggu atau maju 2 minggu dari tafsiran persalinan ya. Ketika proses melahirkan dimulai, ibu akan mengalami pembukaan jalan lahir, keluarnya lendir bercampur darah, merasakan mulas yang teratur, semakin sering dan semakin lama. Ini fisiologis ya Bu, jadi ibu tidak perlu khawatir. Jika ibu sudah merasakan tanda-tanda persalinan, ibu segera datang ke layanan kesehatan ya Bu, bisa bidan, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Karena jika ibu bersalin di layanan kesehatan yang tepat, maka jika terjadi komplikasi dalam persalinan ibu dan bayi, maka akan segera mendapatkan pertolongan dengan cepat.
Jangan lupa saat datang ke layanan kesehatan turut sertakan pendamping ibu. Fungsinya untuk mendampingi ibu pada proses persalinan dan pengambil keputusan jika terjadi komplikasi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah proses persalinan berakhir, ibu dan bayi tetap dirawat paling sedikit 24 jam untuk memantau kesehatan dan tanda bahaya pada ibu dan bayi. Kita lanjut ke halaman 22. Di sini ibu bisa melihat tanda awal proses melahirkan. Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir, kemudian perut mulus-mulus yang teratur timbulnya semakin sering dan semakin lama. Pada tahap ini, pendamping dan penolong diwajibkan untuk memberikan semangat kepada ibu. Dan pada halaman 23, kita disajikan dengan tanda bahaya pada proses melahirkan. Ibu bisa melihat tanda-tanda bahaya pada proses melahirkan. Yang pertama, air ketuban hijau dan berbau. Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Ibu mengalami kejang, ibu tidak kuat mengejan, perdarahan lewat jalan lahir, dan tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Jika ibu mengalami kondisi ini, ibu pasti akan dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai seperti rumah sakit atau rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Tetap tenang ya Bu, tetap yakin bahwa ibu bisa melahirkan dengan selamat. Selanjutnya kita melihat halaman 24 di mana ibu bisa melihat proses melahirkan. Di sini terdapat item-item yang bisa ibu centang jika ibu sudah melakukannya. Yang pertama, jika ibu sudah merasakan tanda-tanda akan bersalin, didahului dengan mulas teratur semakin lama semakin kuat, ibu boleh mencentang item tersebut. Nah, jika persalinan ibu ini bukan persalinan pertama, biasanya proses persalinan lebih cepat ya Bu. Pada item ketiga, ibu berhak memilih didampingi atau tidak dan siapa pendamping ibu. Pilihlah pendamping yang sesuai dengan keinginan ibu. Selanjutnya, ibu berhak memilih posisi proses melahirkan yang diinginkan. Jangan lupa diskusikan pada petugas kesehatan ya Bu, supaya ibu mendapatkan posisi aman, nyaman, dan tepat. Jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu petugas ya Bu, karena bayi ibu akan segera lahir. Untuk mengurangi rasa sakit, trik yang baik untuk ibu adalah tarik napas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Lakukan secara teratur ya Bu. Jika bayi ibu sudah lahir, jangan lupa lakukan IMD. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu akan memberikan kehangatan pada tubuh bayi dan mengajari bayi untuk mendapatkan air susu ibu. Selanjutnya pada halaman 25, ibu dapat mempelajari tentang manfaat dari inisiasi menyusui dini. Yang pertama, menciptakan rasa tenang dan nyaman pada ibu dan bayi melalui kontak kulit. Kemudian kandungan kolostrum dalam ASI mengandung gizi dan antibodi dari ibu sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan ketahanan hidup bayi. Setelah itu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan bayi sehingga mengurangi risiko diare, menstimulasi produksi ASI dan meningkatkan durasi menyusui. Mengurangi perdarahan karena gerakan bayi di atas perut ibu dapat membantu menstimulasi kontraksi rahim. Dan yang terakhir mempercepat proses pelepasan plasenta. Ingat ya Bu, apa yang dianjurkan oleh petugas kesehatan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayi. Tetap dilakukan ya Bu. Pada halaman 26, ibu bisa mempelajari materi setelah melahirkan. Jangan lupa ya Bu, periksakan ke bidan atau tenaga kesehatan lain paling sedikit 4 kali selama masa nifas, yaitu mulai setelah bayi baru lahir, kemudian hingga ke 42 hari setelah pasca melahirkan. Kami ucapkan selamat dulu ya Bu, karena proses melahirkan ibu sudah selesai. Di sini, biasanya ibu akan mengalami masa pemulihan ibu setelah hamil dan melahirkan, di mana ibu akan mengalami banyak perubahan fisik, hormonal maupun emosional. Di sini juga proses kolostrum ibu mulai keluar dengan jumlah sekitar 5-10 mili pada hari pertama dan kelahiran. Lalu ASI akan semakin bertambah jumlahnya dari hari ke hari seiring dengan semakin sering ibu menyusui bayi ibu. Nah, jadi ibu harus sering-sering menyusui ya Bu, supaya air susunya lebih lancar lagi. Kemudian yang harus ibu lakukan adalah jangan lupa memeriksakan diri ke petugas kesehatan sesuai periode yang sudah tertulis ya Bu. Kemudian jangan lupa juga mengonsumsi tablet tambah darah supaya ibu tidak anemia. Ibu dapat datang ke petugas kesehatan kapanpun ibu mau jika ibu mengalami hal-hal yang mengganggu kondisi ibu atau mengganggu kenyamanan ibu. Jangan ragu ya Bu, karena pelayanan kesehatan akan membantu ibu untuk mengatasi hal tersebut. Di masa nifas ini, ibu harus makan sesuai dengan kebutuhan. Ibu bisa lebih memperbanyak makanan dengan variasi makanan yang sehat. Jika terdapat hambatan pada ASI, ibu dapat menghubungi konselor ASI atau berkonsultasi pada bidan terdekat.
Jangan lupa jika dibutuhkan, ibu boleh meminta bantuan pada orang lain untuk mengasuh bayi ibu, seperti keluarga atau suami. Dan mengapa ibu harus melakukan kunjungan ulang pada masa nifas? Karena untuk memantau kesehatan ibu setelah melahirkan hingga 42 hari setelah melahirkan, memeriksa adanya infeksi, perdarahan setelah melahirkan atau masalah kesehatan lainnya. Dan pemenuhan gizi pada ibu alasannya untuk memenuhi kebutuhan makan ibu agar ibu dapat memberikan ASI kepada bayinya dengan sepenuhnya. Kemudian pada halaman 27 kita disajikan dengan menu tanda bahaya pada ibu setelah melahirkan. Di sini ibu bisa melihat tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Jika ibu mengalami salah satu di antaranya, segera datang ke petugas kesehatan ya Bu. Karena apa? Hal ini sangat berbahaya bagi ibu. Kemudian pada bagian bawah terdapat hal-hal yang tidak boleh ibu lakukan setelah melahirkan atau selama proses persalinan ya. Mengapa tidak boleh? Karena ibu tidak boleh membuang ASI yang pertama, karena itu sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak ibu. Kemudian, ibu tidak boleh membersihkan payudara dengan alkohol atau zat-zat lain karena dapat berbahaya untuk ibu dan bayi. Ibu juga tidak dianjurkan untuk mengikat perut terlalu kencang, latihan fisik posisi telungkup, dan menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi pada ibu. Pada halaman 28-31, ibu akan disajikan dengan lembar pemantauan ibu nifas. Ibu bisa melihat ada menu pelayanan kesehatan dan pemantauan harian. Di sini, ibu bisa memberikan keterangan jika ibu sudah melakukan anjuran dari pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan nifas, konsumsi vitamin A, dan konsumsi tablet Fe. Pada lembar ini juga ibu bisa memberikan centang pada hal-hal yang ibu alami. Misalnya, ibu sudah memenuhi gizi sesuai kebutuhan, ada masalah kesehatan jiwa, ibu merasa demam, sakit kepala, atau yang lainnya. Ibu bisa centang ya. Kemudian ibu laporkan ke petugas kesehatan terdekat. Kemudian yang terakhir ada depresi setelah melahirkan pada halaman 32. Di sini misalnya ibu sering mengalami depresi setelah pasca melahirkan. Salah satunya adalah baby blues. Ibu biasanya mengalami gejala suasana perasaan tidak stabil, mudah menangis, sulit tidur, mudah cemas, dan mudah tersinggung. Hal itu bisa dijaga dengan beberapa trik, diantaranya pada saat pemeriksaan kehamilan dan masa nifas, ibu ajak suami atau keluarga ibu untuk mendengarkan anjuran-anjuran dari petugas kesehatan agar keluarga dan suami tahu apa yang harus dilakukan untuk menemani ibu di masa nifas. Jangan lupa kontrol secara teratur ya untuk memantau keadaan ibu dan bayi. Tetap lanjutkan mengonsumsi vitamin dan makanan sehat. Nah, di sini juga keluarga dan suami sangat berperan karena ibu sangat membutuhkan dukungan. Mintalah dukungan dari keluarga dan suami ibu untuk membantu menegakkan kesehatan pada ibu. Tetapi, jika hal itu sudah terjadi pada ibu, hal-hal berikut adalah cara untuk mengatasinya. Yang pertama, berikan dukungan keluarga terutama suami sehingga tidak hanya bayi saja yang diperhatikan, tetapi utamakan juga ibu dan berikan perhatian penuh kepada ibu. Beri bantuan untuk mengasuh bayi. Jangan biarkan ibu mengasuh bayi sendirian ya. Sesekali beri ruang waktu kepada ibu untuk mencurahkan perasaannya. Jadi, suami dan keluarga harus mendengarkan keluhan dari ibu. Pada tahap ini juga, petugas kesehatan memiliki peran, yaitu program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk memantau kesehatan ibu dan bayi. Jika diperlukan, ibu melakukan konseling dengan tenaga kesehatan atau kader untuk menghilangkan rasa gelisah ibu dan meyakinkan ibu tentang apa yang sudah dilakukan dalam mengasuh bayi. Jika depresi berlanjut, berikan terapi dengan obat-obatan untuk menenangkan ibu dan memberikan rasa nyaman serta tenang pada saat mengasuh bayi. Nah, itu tadi cuplikan mengenai persiapan persalinan melalui buku KIA ya Bu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga saya selalu bisa memberikan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih.